ikutin terus ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak, mana adalah kelanjutan dari persamaan nilai mutlak. Sebelumnya sudah ada 4 video tentang persamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami tentang persamaan nilai mutlak. Oke, untuk pertidaksamaan nilai mutlak, saya asumsikan dulu bahwa sebelumnya saya sudah memberikan contoh mutlak X sama dengan 3, maka X sama dengan min 3 dan 3. Nah, untuk pertidaksamaan, karena ada nilai X 3 dan min 3, maka berarti ini ada jarak dari 0 ke min 3, serta dari 0 ke 3. Ya. Maka X-nya itu berarti kisaran di antara 0 sampai 3 dan 0 sampai min 3. Nah, inilah batasan nilai X-nya. Gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai mutlak X kurang dari 3 itu identik dengan nilai X-nya itu di antara min 3 dan 3. Gitu ya. Jadi batasan nilai X-nya itu antara 3 dan min 3. Saya ambil contoh misalkan. Kalau X kurang dari 3 saja, berarti 3 ke kiri. Dan 3 ke kiri sampai tak terhingga. Tapi karena dia mutlak, maka tidak sampai tak terhingga. Karena saat X-nya min 4, maka mutlak dari min 4 itu 4. 4 tidak mungkin kurang dari 3. Nah, sehingga dibatasi sampai min 3. Karena mutlak dari min 3 adalah 3. Min 3 adalah 3. Sehingga kalau dia tidak ada sama dengan, ya berarti tidak sampai dengan min 3. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada sama dengan, berarti dia berhenti sampai min 3 dan juga 3. Sehingga kurang lebih dari sama dengan min 3, kurang dari sama dengan 3. Gitu ya. Nah, sehingga secara umum kalian bisa menuliskan bahwa kalau ada mutlak X kurang dari A atau kurang dari sama dengan A, maka pernyataan ini identik dengan nilai X-nya itu antara minus A dengan A. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya lebih dari? Nah, jadi kalau misalkan untuk mutlak X lebih dari sama dengan 3, maka kalian juga bisa menuntun bahwa dalam garis bilangan itu ada 2 batas, yang sebelumnya minus 3 dan 3. Jadi kalau misalkan X lebih dari sama dengan 3, berarti 3 ke kanan. Tapi yang nilai yang mutlak X yang lebih dari sama dengan 3 itu tidak hanya 3 ke kanan. Saya ambil contoh misalkan minus 4. Mutlak minus 4 adalah 4. Berarti 4 juga lebih dari 3. Maka dengan demikian juga akan didapat saat X-nya minus 3 ke kiri. Nah, sehingga untuk mutlak X lebih dari sama dengan 3 ada 2 kemungkinan. Yaitu X lebih dari sama dengan 3 atau boleh juga X kurang dari sama dengan minus 3. Gitu ya. Nah, sehingga untuk pernyataan yang kedua, maka kalian bisa menuliskan secara umum bahwa mutlak X lebih dari sama dengan A itu identik dengan pernyataan bahwa X kurang dari minus A atau
fx lebih dari sama dengan A. Gitu ya. Itu secara umum. Lalu bagaimana kalau misalkan dia tidak hanya X? Berarti kalau misalkan bentuknya adalah fungsi, sebagai sebuah fungsi, maka sama. Ini pun identik dengan sebuah pertidaksamaan yang sebelumnya. Jadi mutlak fx lebih dari sama dengan A, berarti fx kurang dari sama dengan min A, ya kan? Atau fx lebih dari sama dengan A. Begitupun kalau yang kurang dari identik dengan yang sebelumnya. Berarti kurang dari sama dengan A, maka ini identik dengan pernyataan bahwa fx lebih dari min A, tetapi dia kurang dari A. Gitu ya? Bisa dimengerti pengertian umumnya? Jadi maka kita akan gunakan kesimpulan 1, 2 atau kesimpulan 3, 4. Paham ya? Oke, kita coba lanjutkan ke bentuk yang lain. Misalkan mutlak dari 2x min 1 kurang dari sama dengan 3 misalkan. Nah, maka pernyataan ini itu identik dengan 2x min 1 kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari minus 3. Gitu ya. Ketiga ruas kita tambahkan 1. Tambahkan 1 jadi minus 2. Tambahkan 1 jadi 2x. Tambahkan 1 jadi 4. Kemudian ketiga ruas kita bagi dengan 2. Bagi 2 dengan jadi min 1. Bagi 2 jadi x. Bagi 2 jadi 2. Nah, inilah nilai dari x yang membatasi pertidaksamaan mutlak 2x min 1 yang kurang dari sama dengan 3. Bisa ngerti ya? Oke, contoh berikutnya. 3x minus 5 lebih dari sama dengan 4. Misalkan gitu ya. Nah, kalau lebih dari sama dengan 4, maka kemungkinannya adalah 3x min 5 kurang dari sama dengan min 4 atau 3x minus 5 lebih dari sama dengan 4. Gitu ya. Kalau misalkan kita tambahkan 5, maka sebelah kiri jadi 3x, sebelah kanan jadi 1 untuk yang pertama. Yang kedua, kalau ditambahkan 5 berarti sebelah kiri 3x, sebelah kanan jadi 9. Kemudian kita bagi 3. Kita bagi 3, sebelah kiri jadi x, sebelah kanan jadi seperti 3. Atau bagi 3 berarti sebelah kiri x, sebelah kanan jadi 3. Nah, dengan demikian maka penyelesaiannya ada 2. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai pertidaksamaan mutlak 3x min 5 lebih dari sama dengan 4, itu jawabannya adalah x kurang dari sama dengan sepertiga atau x lebih dari sama dengan 3. Bisa ngerti ya? Oke, itu kalau kedua sebelahnya bervariabel, sebelahnya tidak bervariabel. Nah, bagaimana kalau kanannya juga ada variabelnya? Oke, saya ambil contoh misalkan demikian. Misal 2x min 1 kurang dari sama dengan 3x. Gitu ya. Nah, ini juga boleh kalian gunakan, asumsikan sebelah kiri sebagai sebuah fungsi, sebelah kanan sebagai sebuah bilangan yang lain. Maka ini sebaiknya kalian pisah, tidak disatukan karena sebelah kanan ada variabelnya juga. Berbeda dengan yang tadi,
Jadi 2x kurang dari 1, kalau tidak ada perubahan nilai, maka tanda tetap, ya kan? Lalu penghubungnya dan. 2x min 1 lebih dari sama dengan min 3x. Gitu ya. Oke, kedua ruas kita kurangi 3x dan kita tambahkan 1. Berarti 2x min 3x kurang dari sama dengan 1. Jadi min x kurang dari sama dengan 1. Bagi dengan min 1 berarti tanda berubah. Gitu ya. Jadi kalau sebuah pertidaksamaan dibagi dengan min 1, maka tanda berubah. X lebih dari min 1. Yang berikutnya sama, kedua ruas kita tambahkan 3x dan 1. 2x plus 3x lebih dari sama dengan 1, tambahkan jadi 5x, lebih dari sama dengan 1. Kedua ruas bagi dengan 5, berarti x lebih dari 1/5. Gitu ya. Nah, dengan demikian, maka ada dua batas yang menyebabkan hasilnya itu terakhir adalah dibatasi min 1 dan 1/5. Lebih dari sama dengan 1 berarti ke kanan, lebih dari sama dengan 1/5 berarti ke kanan. Berarti yang beririsan hanya ini. Maka kesimpulannya, berarti untuk kasus seperti itu, berarti himpunan penyelesaiannya atau penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 1/5. Gitu ya. X lebih dari sama dengan 1/5. Ya kita ambil aja misalkan contohnya X-nya 0. 0 kurangi 1 min 1 min 1 dimutlakin 1. Apakah 1 kurang dari 0? Kan tidak. Tapi kalau kita lebih dari sama dengan 1/5, saya ambil 1 aja. 2 kurangi 1, 1 dimutlakin 1, 3 kali 1, 1. Maka 1 kurang dari sama dengan 3. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah demikian. Boleh nggak dikuadratkan? Boleh. Kalau misalkan kalian mau kuadratkan, kalian kuadratkan misalkan ya. Kuadratkan di 2x min 1 kuadrat kurang dari sama dengan 3x kuadrat. Cuman saran saya kalau kuadrat, maka kalau masih linear masih memungkinkan kalian kuadratkan. Kuadratkan jadi 4x kuadrat, 2 kali 2 kali min 1 berarti min 4x. Min 1 kuadrat 1, 3x kuadrat berarti 9x kuadrat. Gitu ya. Boyong ke kanan semua, maka pernyataannya menjadi 5x kuadrat kan ya. Berarti plus 4x min 1. Lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Faktorkan, berarti ada dua batas. Apa nih? 5x dan x ya. Ini 1 dan 1. Plus berarti ini plus, ini min. Maka ada dua nilai x. Nah, ini hati-hati nih rambu-rambunya. Ada min 1, ada 1/5. Kalau lihat hasilnya adalah 5x kali x itu positif, maka tanda kanan positif, negatif positif. Yang diambil yang positif. Nah, ternyata ada min 1 dan 5. Nah, pastikan di sini. Pada saat kita mengkuadratkan sebuah bilangan, hati-hati sebelah kanan itu adalah 3x. Berarti syaratnya 3x-nya harus positif. Karena kalau dia negatif, ya, maka hasilnya akan berbeda. Jadi x-nya harus lebih dari 0. Karena x-nya lebih dari 0, maka yang dipilih hanya 1/5 ya. Ya, jadi yang dipilih hanya 1/5. X harus lebih dari 0, ini syarat. Ini sebagai syarat, hati-hati. Kalau ingin mengkuadratkan ya, maka jawabannya hanya X lebih dari sama dengan 1/5. Ya, saran saya kalian gunakan definisi atau kesimpulan dari sebuah model bentuk pertidaksamaan, maka kalian akan terhindari dari kekeliruan. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau keduanya ada mutlaknya?
Nah, jadi kalau misalkan keduanya bentuk mutlak, maka ini pun harus jadi perhatian kalian, harus ada kehati-hatian karena keduanya bentuk mutlak. Sehingga saya ambil contoh misalkan begini. Tadi 2x min 1 katakanlah kurang dari mutlak 3x. Ya. Kalau keduanya ada mutlak, nah boleh kalian kuadratkan karena mutlak 3x pasti positif, tidak akan negatif. Begitupun mutlak 2x min 1 tidak akan pernah negatif. Sedangkan bilangan kuadrat adalah bilangan yang tidak pernah negatif. Jadi sebaiknya yang ini adalah kuadratkan. Nah, tapi kalau misalkan mutlaknya yang salah satu tidak ada, maka hati-hati kalau kalian mengkuadratkan. Nah, sehingga ini kalian bisa kuadratkan 2x min 1 kuadrat kurang dari 3x kuadrat. Nah, ini setelah bentuk ini ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah kalian jabarkan seperti halnya yang pertama. Jadi ini dijabarkan. Jadi 4x kuadrat min 4x plus 1 kan ya. Yang ini berarti 9x kuadrat. Kedua ruas sebaiknya positif ya. Jadi ini kedua ruas kurangi 4x kuadrat. Jadi 5x kuadrat. Min 4x jadi 4x. Plus 1 jadi min 1. Tanda lebih dari 0 ya. Nah, faktorkan 5x dan x ya, karena 5x kuadrat. 1 hanya mungkin 1 dan 1. Ini plus 4 berarti yang ini harus plus 1. Plus 5 tambah min 1 plus 4. Oke, berarti batasnya ada 2. Maka ada 2 batas. Min 1 dan 1/5. Nah, untuk mendapatkannya kalian boleh pilih sebuah bilangan yang mudah saja. Misalkan di antara min 1 dan 1/5 ada 0. 0 kurangi 1 min, 0 tambah 1 plus. Min kali plus min, berarti ini min. 1/5 kanan ambil 1. 5 kali 1 5 kurangi 1 4. 1 tambah 1 2. 4 kali 2 8 positif ya. Min 1 ke kiri ambil minus 2. 2 kali min 2, 5 kali min 2 min 10 kurang 1 min 11. Min 2 kurangi min 2 tambah 1 min 1. Min kali min plus. Oke. Yang diminta lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti hati-hati nih, lebih dari 0 itu berarti positif. Maka yang dipilih adalah yang bernilai atau bertanda positif. Sehingga jawabannya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari sama dengan 1/5. Nah, itu kalau kalian jabarkan. Nah, cara yang kedua, kalian misalkan saya sulit kalau dijabarkan, tapi kalau bentuknya linear masih mudah. Bagaimana kalau bentuknya sukunya 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, untuk cara yang kedua ini, kalian gunakan faktor dari A kuadrat min B kuadrat, yaitu A min B kali A plus B. Gitu ya. Nah, sehingga bentuk dari 2x min 1 kuadrat kurang dari 3x kuadrat kalian bisa ubah menjadi min 3x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Lalu berarti yang mana yang A? Ini 2x min 1-nya adalah A. 2x min 1 adalah A. Jadi kurangi 3x dikali A plus B. Berarti 2x min 1 tambah 3x. Kurang dari sama dengan 0. Berarti 2x min 3x berarti min x. Min 1. 2x tambah 3x 5x. Kurang 1. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini pun sama, ada 2 batas. Hati-hati. Ini min 1, ini 1/5. Jadi min 1 dan 1/5. Perhatikan, bedakan yang ini lebih dari 0, yang ini kurang dari 0. Berarti yang ini pilih yang tandanya negatif. Tetapi bukan berarti tanda pada garis bilangannya sama seperti yang pertama. Kita cek aja 0. 0 ada di sini. 0 kurangi 1 min 1. 0 kurangi 1 min 1. Min 1 kali min 1 berarti plus 1. Di plus.
Berarti yang ini kita ambil 1, min 2, kita ambil 1, 4, positif. Jadi min ketemu plus, jadi min. Begitupun yang ini minus 2, 2 kurangi 1, 1, minus 10 kurangi 1, minus 11. Plus kali min berarti ini min. Nah yang dipilih yang tandanya min. Yang tandanya min. Tapi daerahnya sama dengan yang pertama. Sehingga jawabannya sama. Jadi X kurang dari sama dengan min 1. Atau X lebih dari sama dengan 1/5. Gitu ya. Nah jadi kalau bentuk keduanya mutlak. Nah itu akan lebih mudah mungkin kalau kalian kuadratkan. Gitu ya. Beda dengan yang tadi, yang sebelumnya. Kalau salah satunya saja yang dimutlakan, maka hati-hati kalau kalian mengkuadratkan. Ada syarat sebuah pertidaksamaan dikuadratkan itu kalau negatif jadi bagaimana, kalau positif bagaimana. Gitu ya. Bisa dimengerti ya? Karena kalau misalkan saya ambil contoh nih misalkan. Minus 2 itu nilainya kurang dari minus 1. Tapi saat kalian kuadratkan, maka tanda jadi berubah. Ya, jadi ini kalau dikuadratkan, makanya hati-hati. Kalau negatif itu dikuadratkan, tanda akan berubah. Tapi kalau misalkan positif, tidak. 2 lebih dari 1, kuadratkan tetap 4 lebih dari 1. Gitu ya. Nah, ini sebagai catatan. Jadi kalau misalkan ada bentuk mutlak keduanya, maka boleh kalian kuadratkan. Tapi kalau hanya salah satu, hati-hati. Oke, itu saja mungkin untuk sesi yang pertama pertidaksamaan mutlak atau sesi kelima untuk seluruh